Yang kedua adalah perseroan terbatas. Ini bukan perusahaan perorangan lagi, tapi perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah perseroan atau lembaga usaha yang kewajibannya terbatas sebesar modalnya. Misalkan ada yang modalnya 100 juta. Lalu dia melakukan suatu aktivitas di mana dia punya kewajiban yang menyebabkan dia harus membayar 500 juta. Maka kewajiban dari pemilik hanya sebatas 50 jutanya aja. Yaitu apa? Modal yang dimiliki. Lebih dari itu pemilik nggak ikut-ikut campur. Karena itu punya PT, bukan punya saya. Ada pemisahan yang jelas antara milik pribadi dengan milik PT. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dia menjadi badan hukum sejak Akta Pendirian PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Kepemilikan. PT dapat didirikan oleh minimal 2 orang dan maksimal 50 orang. Itu untuk pendiriannya. Begitu PT-nya nanti sahamnya dijual untuk umum, maka yang memiliki bisa tak terbatas. Namun ketika didirikan maksimal cuma boleh 50 orang. Modal. PT memiliki modal dasar minimal 50 juta rupiah. Modal maksimal bebas. Lalu apa gunanya ditentukan modal-modalnya? Karena seringkali pengadaan dan tender itu mensyaratkan modalnya harus sesuai dengan proyeknya. Dan disinilah pengaruh dari modal tadi. Selanjutnya untuk pengesahan, pendirian PT memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, akta notaris ini butuh biaya notaris. Apa itu notaris? Notaris adalah pejabat pemerintah yang digaji oleh swasta. Artinya apa? Dia melakukan fungsi-fungsi pencatatan seperti yang disyaratkan dan diwajibkan pemerintah, namun gajinya dibayarkan oleh swasta yang menggunakan jasanya. Dan untuk mendirikan PT biayanya nggak murah. Biasanya antara 5-10 juta rupiah untuk pengurusannya. Ini menyebabkan nggak semua perusahaan kecil atau usaha perorangan, mikro dan sebagainya mampu menggunakan notaris. Karakteristiknya, PT memiliki struktur kepemilikan yang jelas dengan pemegang saham yang memiliki hak dan kewajiban yang spesifik. Itu semua ditulis dalam dokumen pendirian PT. PT juga memiliki kelebihan dalam hal pengakuan hukum dan proteksi hukum yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kenapa? Pada perusahaan perseorangan, maka setiap ada hutang itu tanggung renteng. Arti tanggung renteng apa? Bahkan pemiliknya pun bertanggung jawab secara pribadi. Kalau dia ngutangnya 100 juta, uang PT perorangan cuma ada 50 juta, maka sisa 50 jutanya lagi tanggung jawab pemiliknya. Karena cuma satu orang pemiliknya, nggak bisa dibedain lagi, cuma dia pelakunya. Tapi kalau PT itu enggak. Misalkan modalnya 50 juta, lalu punya hutang 150 juta. Maka modal 50 juta itu sudah dalam bentuk barang-barang, bentuk ruangan, gedung, mesin, peralatan. Anggaplah semua barang dijual, dapat uang 50 juta. 50 juta dipakai buat bayar hutangnya. Masih ada sisa 100 juta. Siapa yang nanggung? Maka di sini cukup berhenti sampai yang 50 jutanya aja. Yang sisa 100 jutanya itu bukan tanggung jawab pemilik. Kecuali pemiliknya melakukan korupsi, fraud, atau mengambil dengan tidak sah atau melawan hukum. Tapi kalau tidak, ya itu kerugian. Dan inilah perseroan terbatas. Tanggung jawabnya terbatas. Kalau bahasa Inggris namanya limited liabilities. Limited terbatas, liabilities tanggung jawab. Oke, inilah kelebihan PT. Kok gitu Pak? Ya, karena pemilik PT 2 orang atau lebih. Ya kita kan nggak tahu berapa. Nah ini batasannya. Cara pengikatannya gimana sih? Apa sih maksudnya pengikatan Pak? Secara hukum itu disebut pengikatan ketika saya mengikat diri saya dengan orang lain dalam sebuah transaksi. Contoh, saya beli rumah, saya beli mobil, itu ada perikatan hukum. Yaitu apa? Ya udah transaksi. Saya ikat. Ketika Anda melakukan transaksi yang mengikat antara dua belah orang, jadi begitu melakukan itu berarti ada tanggung jawab. Contoh, saya ngajukan kredit. Kredit saya peroleh, maka saya terikat dengan hutang yang harus saya bayar dan cicil. Contoh, saya beli rumah, maka terjadi penggantian nama, lalu harus ada tanda tangan ketika kita melakukan transaksi. Ini siapa yang tanggung jawab? Nah, cara pengikatan
perseroan terbatas, sebelum menjadi badan hukum, seluruh pendiri dan pengurus harus tanda tangan dalam kontrak. Tapi setelah menjadi badan hukum, maka sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau akta notaris tadi. Di situ disebutkan misalkan, untuk pengikatan diwakili oleh direktur utama, maka cukup direktur utama. Atau ditulis, untuk pengikatan dilakukan oleh direktur utama, namun bila angkanya melebihi sekian, maka wajib ditandatangani juga oleh komisaris. Maka komisaris harus menandatangani. Ngomong-ngomong, sebelum kita ngomong lebih lanjut, apa sih itu komisaris dan direktur? Direktur adalah orang yang mengurus, yang mengelola perusahaan. Direktur berasal dari kata director, orang yang ngarahin, orang yang nyuruh-nyuruh, orang yang merintah, orang yang mendirect. Komisaris itu yang mewakili pemilik modal. Jadi misalkan pemilik modalnya yang mendirikan ada 20, maka dia tunjuk satu orang yang namanya komisaris. Nah, komisaris ini kerjanya memonitor kerjaan dari si direktur bahwa mereka bekerja sesuai yang diminta oleh pemilik. Nah, semua yang dilakukan oleh direktur harus sesuai dengan aturan dari pemilik. Itu ada di mana? Di anggaran dasar perusahaan yang dibuat di akta notaris. Jadi ketika pengikatan setelah menjadi badan hukum itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan di akta notaris.